Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa waktu kami tidak menyampaikan laporan dalam bentuk video kepada pemirsa sekalian karena ada beberapa urusan dan ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini, yaitu Sabtu 15 Agustus 2026, kami menyampaikan kembali informasi tentang program-program pembangunan yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang pertama adalah pembangunan masjid atau musalla. Kemudian program yang kedua adalah pembangunan asrama putri. Kemudian program yang ketiga adalah pembangunan talut. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini saya berada di lantai 3 masjid atau musalla Pondok Pesantren Al-Islam Karang yang saat ini sudah sampai pada tahap yaitu pengecoran kolom persiapan untuk pengecoran lantai yang keempat atau pengecoran atap masjid atau musalla Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, adapun perkembangan pembangunan asrama putri, alhamdulillah rabbil alamin, asrama putri sudah kami lakukan pembangunan atap, dan sebagaimana yang kita saksikan, ini masih ada kekurangan genteng yang kami hitung kurang lebih kekurangannya adalah sebanyak 700 biji. Sampai hari ini kami belum bisa melengkapi genteng tersebut. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, adapun program yang ketiga adalah pembangunan talut. Kami memanfaatkan momentum musim kemarau ini untuk melanjutkan pembangunan talut sekaligus untuk memindahkan tanah uruk yang kami timbun di sebelah utara asrama putra atau gedung D. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan pula bahwa untuk asrama putra yaitu gedung A, setelah kami melakukan pengecoran lantai yang ketiga beberapa waktu yang lalu, sampai hari ini kondisinya masih seperti ini, kami belum bisa melakukan atau melanjutkan pembangunan untuk asrama putra ini karena memang program yang kami kerjakan banyak dan karena keterbatasan dana untuk melanjutkannya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas doa-doa antum semuanya dan juga dukungan dalam bentuk apapun. Kami tidak bisa membalas dengan apapun kecuali kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program-program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini masih sangat terbuka lebar untuk antum semuanya, bisa dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk material. Untuk bantuan dalam bentuk material bisa langsung dikirimkan ke alamat Pondok Pesantren Al-Islam Karang, yaitu di Dusun Karang Kidul, RT 2 RW 10, Desa Gayam Dompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program-program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dan juga kesabaran dalam melanjutkan perjuangan fisabilillah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan sampai akhir hayat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'ullahi la'allakum turhamun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan berita bahwa Rasulullah SAW mengutus dia dan Zubair dan Miqdad bin Al-Aswad. Di satu riwayat begitu, di riwayat lain disebutkan yang diutus itu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Abu Marsad Al-Ghanawi. Dua-duanya ada dalam Sahih Bukhari. Di Ali, Zubair, Miqdad atau Ali, Zubair dan Abu Marsad Al-Ghanawi. Diutus dengan pesan Rasul berkata kepada mereka, berangkatlah kalian sampai kalian tiba di kebun, namanya kebun Khoh, Raudhatul Khoh. Berangkat bertiga sana, kamu jalan terus, segera cepat sampai di kebun Khoh. Nanti di sana kamu akan dapati seorang wanita. Kita dapat itu Zoinah, gitu, orang wanita. Bagian syarih menyatakan bahwa Zoinah itu wanita yang naik di atas unta yang ada tendanya itu, redupnya itu. Bagian mengatakan Zoinah itu pokoknya perempuan gitu lah, perempuan separuh baya, usia 30-40 tahun gitu. Terus Nabi mengatakan perempuan itu membawa surat, ya. Ma'aha kitabun, dia itu bawa surat. Terus kamu minta suratnya itu. Kalian bertiga minta surat dari perempuan itu tadi. Lantas berangkatlah bertiga tadi. Apakah Ali, Ali, Zubair dan Miqdad atau Ali, Zubair dan Abu Marsad ya. Ada dua riwayat. Berangkat bertiga sampai ketemu perempuan tadi di kebun Khoh tadi, Raudhatul Khoh. Maju mas, jangan bersandar mas. Maju. Jangan ada yang bersandar anak-anak banget ya. Sampai di kebun Khoh sana, lalu ketemu dengan perempuan tadi. Lalu tanya, mana? Kamu bawa suratnya kamu keluarkan sini. Kami rampas surat kamu itu, kata Ali atau kata mereka bertiga kepada perempuan tadi. Dia menghindar, dia menolak. Saya nggak bawa apa-apa, nggak bawa surat saya. Lalu mereka bertiga mengatakan, pokoknya kamu keluarkan surat itu, au lanul kianat tiap, atau kami buka pakaian kamu. Di bagian riwayat lanu jaridan naki, tak telanjangi kamu, diudani, dibuka semua pakaiannya untuk digeledah. Akhirnya perempuan tadi karena takut, bertiga ini sudah betul-betul yakin karena Nabi yang menyuruh kan, mereka yakin bahwa perempuan tadi buat surat. Akhirnya dia mengeluarkan surat tadi dari gelungan rambutnya dikepang, digelung itu, kemudian di situ ada kertasnya, ada suratnya. Lalu surat itu diberikan kepada bertiga ini, tidak diceritakan bagaimana nasib perempuan itu, tidak diceritakan dalam hadis, tapi ternyata surat itu dari Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat Nabi. Surat itu isinya memberitahukan bahwa Nabi akan datang ke Mekah untuk membebaskan Mekah, Fathu Makkah. Kejadian menjelang Fathu Makkah. Lalu surat tadi disampaikan kepada Rasulullah, sudah dipegang Rasulullah, lalu Hatib bin Abi Balta'ah ini dipanggil diinterogasi. Hatib bin Abi Balta'ah tanya, ya Hatib, mahadha, Hatib, apa ini? Surat tulisan kamu kan?
Aku iya, memang tulisan saya itu. Di situ ada apa? Tulisan saya itu nama saya. Terus apa ini? Terus apa? Hatib mengatakan ya Rasulullah la ta'jal alayya. Ini kuntu imro'an musokon fi Quraisy. Ya Rasulullah, jangan terburu-buru memutusi saya. Saya ini orang yang masih berdekatan atau masih berhubungan dekat dengan orang Quraisy. Walam akun fi anfusiha, tapi saya ini bukan bagian dari mereka. Gitu. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalihim. Sedangkan orang-orang yang muhajirin yang bersama engkau selain aku ini, itu mereka punya kerabat di Mekah, punya kerabat yang melindungi keluarga mereka dan harta mereka di Mekah. Sedangkan saya ini tidak, gitu. Saya tidak punya seperti mereka. Saya tidak punya nasab seperti mereka. Maka saya ingin punya jasa kepada orang Quraisy supaya saya, keluarga saya, harta saya juga dilindungi. Gitu. Wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridon bil kufri ba'dal Islam. Saya tidak melakukan itu karena kekafiran saya atau kemurtadan saya, dan bukan juga karena ridho terhadap kekafiran sesudah Islam. Kufran ba'dal Islam itu kan munafik ya, kafir sesudah Muslim. Bukan karena kemunafikan, bukan karena kekafiran, bukan karena kemurtadan. Gitu ya, itu kata Hatim bin Abi Bata. Terus Rasul mengatakan sodako wala taqulu lahu illa khairan. Sebagian riwayat begitu. Dia berkata benar, kalian jangan ngomongi dia, ngomongkan tentang dia kecuali kebaikan. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, orang ini sudah khianat ini. Qad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Fada'ni li adriba unuqahu. Ya Rasulullah, orang ini sudah khianat kepada Allah, pada Rasulnya, kepada orang-orang beriman. Membocorkan rahasia Rasulullah kepada orang Quraisy di Mekah. Biarkan saya, tak bunuhnya dia, penggal lehernya, adriba unuqahu. Lalu apa kata Rasulullah? Alaisa min ahli badrin? Bukankah Hatib itu termasuk ahli Badar, orang yang ikut pada perang Badar? La'allallah ittala al ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabtu lakumul jannah. Di bagian riwayat faqad ghafartu lakum. Ya Umar, Hatib ini kan termasuk ahli Badar. Sedangkan Allah itu sudah muncul kepada ahli Badar. Ini kan kinayah ya, kiasan ya. Berkata kepada ahli Badar, berkata bagaimana? I'malu ma syi'tum. Sudah kamu beramal apa yang kamu inginkan. Beramal apa saja kalian. Faqad wajabat lakumul jannatu. Sudah tetap sudah wajib atas kalian itu jannah. Di sebagian riwayat faqad ghafartu lakum. Sudah aku ampuni. Sudah aku ampuni kalian. Itu kata Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ahlul Badar. Lalu karena diomongi begitu, fadama'at aina Umar, lalu kedua mata Umar itu berkaca-kaca, menangis dia, gitu. Karena merasa salah gitu. Kemudian dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dari cerita ini kita dapatkan banyak hal kan ya, yang terutama yang berkaitan dengan bahasan yang akan kita bahas sekarang ini. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan kebaikan, sedangkan orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya akan diancam dengan siksa. Di sini ada orang, sahabat Nabi, ahli Badar. Dia membocorkan rahasia Rasulullah. Ini perkara berat, perkara besar ini. Apa istilahnya? Dosa besar gitu. Melakukan dosa besar apa itu? Membocorkan rahasia Rasulullah. Menyampaikan bahwa Rasul akan datang ke Mekah untuk membebaskan Mekah, Fathu Mekah. Ini rahasia. Orang-orang jangan tahu dulu, ini perang kan ya, perang harus dirahasiakan. Tapi itu dibocorkan oleh orang ini tadi. Dia nulis surat, dititipkan kepada seorang perempuan, perempuannya berangkat ke Mekah untuk membawa surat itu, tapi tidak terjadi itu. Tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah
lebih dahulu memberitahu nabinya melalui malaikat Jibril. Nabi mengetahui lalu nyuruh 3 orang sahabat tadi, Ali, Zubair, dan Mikdad, atau Ali, Zubair, dan Abu Marsad, untuk mengejar perempuan tadi. Gitu ya. Ditangkap, diambil suratnya, diambil alih, sudah nggak jadi sampai ke Mekah. Jadi tidak terkabarkan itu. Walaupun tidak terkabarkan, perbuatan sudah terjadi. Kan gitu. Walaupun ini tidak sesuai dengan tujuannya sampai ke Mekah, nggak sampai ke Mekah. Tapi perbuatan itu sudah terjadi, pengkhianatan sudah terjadi. Ini maksiat ini. Faqad asallahu wa rasulahu. Dia sudah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Umar ketika mengatakan dakni adriba unukoh itu juga dalam arti satu sisi ya benar. Kenapa? Orang ini pengkhianat. Seorang khoin itu, seorang pengkhianat itu ya bunuh gitu. Dibunuh dia. Balasannya cuma satu, dibunuh, eksekusi gitu. Tetapi Rasul mencegah. Kenapa? Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk Ahlu Badar. Plus Nabi juga mengatakan ketika diinterogasi tadi, karena kamu berbuat begini-begini, jawabannya itu benar, jujur. Dia tidak bohong dengan jawaban itu. Saya tidak punya jasa kepada orang Quraisy. Kalau teman-teman engkau dari kalangan muhajirin, semuanya mereka punya saudara-saudara di sana yang melindungi harta dan keluarga mereka yang di sana. Sedangkan saya tidak. Saya ingin punya jasa kepada orang Quraisy sehingga nanti kalau terjadi Fathu Mekah, keluarga saya, harta saya terlindungi. Maunya begitu, gitu. Maunya begitu. Dia tidak tahu bahwa hal yang seperti itu besar, berat gitu. Dia tahu bahwa itu salah, tapi menurut dia ya saya pokoknya harus punya jasa kepada mereka gitu ya. Ini yang terjadi dan masalahnya karena dia seorang Ahlul Badar, Nabi sudah bersabda bahwa Allah itu sudah mengatakan kepada Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah, atau i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Aku sudah mengampuni kalian. Gitu ya. Jadi kemaksiatan, apalagi pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya itu berat hukumannya. Cuma memang dalam kasus ini ada perkecualian. Gitu. Ada perkecualian karena dia termasuk ahli Badar dan jawaban yang disampaikan oleh Hatib pada waktu itu tuh benar, tidak salah. Gitu. Tidak bohong dia ketika ditanyain Nabi, niatmu ngopo kok gitu? Jawabannya benar. Dan memang itu yang dia lakukan, yang dia niatkan. Gitu. Karena Rasul diberitahu oleh Allah kan, bahwa orang ini berniat begini. Pokoknya sekarang cegah itu, jangan sampai tiba di tangan orang-orang Quraisy. Kemudian hal yang lain, kita lihat bagaimana keyakinan 3 orang sahabat ini. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Mikdad bin Al-Aswad atau Abu Marsad Al-Ghanawi. 3 orang ini, mereka yakin betul bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Datang, ketemu orang di kebun Khoh tadi, perempuan, lalu dirampas suratnya itu. Dan ketika dia menolak, yakin mereka, pokoknya tak telanjangi kamu, tak buka semua pakaian kamu sampai ketahuan di mana kamu nyimpen surat itu. Gitu, karena tadi untanya dan itu sudah dilihat, cek semuanya nggak ada. Berarti ada di badan perempuan itu, sekarang kamu keluarkan itu, atau latuh rijannal kitab, atau lanujarridan lagi, kami telanjangi kamu. Itu perbuatan berat kan itu, membuka baju seorang perempuan habis-habisan sampai telanjang bulat itu, tetapi itu dia akan mereka lakukan karena mereka yakin, Rasulullah tidak mungkin salah. Rasulullah itu dibimbing dengan wahyu, tidak mungkin keliru gitu, makanya jalankan juga. Dan akhirnya sebelum itu terjadi, si perempuan tadi kemudian mengeluarkan suratnya tadi. Sudah selesai, tidak terjadi hal yang seperti itu. Nah ini ya, jadi orang yang taat kepada Rasulullah yakin benar bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, tidak salah itu. Karena beliau itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya, tidaklah dia yang dia ucapkan itu illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Baik, kita lihat sekarang brosur kita di halaman ke-17 terakhir disampaikan. Yang kelima, perintah menjadi muslim, larangan musyrik, kemarin sudah disampaikan sampai surat Az-Zumar, surat yang ke-19 ayat 11 dan 12.
Sekarang kita lihat di poin nomor yang ke-6, durhaka kepada Allah, rugi dan celaka. Ini kalau kita merujuk di surat Al-An'am ayat yang ke-15. Kita lihat sebentar ya, surat Al-An'am ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut in asaitu rabbi, jika aku maksiat kepada Allah. Takut apa? Adzaba yaumin adzim, siksa pada hari yang besar. Siksa hari yang besar, siksa di hari kiamat nanti. Maka ada di sini kaitan dengan itu ya, durhaka kepada Allah itu dia akan rugi dan celaka. Kita lihat sekarang surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-14. Kalau kita lihat rangkaiannya, sekalian kita baca ayat yang ke-13 ya. Jadi 13, 14, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Tilka hududullah, itu adalah batas-batas Allah, aturan-aturan Allah. Wa man yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah. Wa man, dan barang siapa yang yuti'illaha, taat kepada Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya, utusannya. Yudkhilhu jannatin. Yudkhilhu, Allah memasukkan dia jannatin, ke kebun-kebun, jannah-jannah yang tajri min tahtihal anhar. Tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, beberapa sungai, sungai-sungai. Khalidina fiha, khalidina, orang-orang yang kekal atau mereka kekal, fiha, di dalamnya. Wa dzalika, dan itu apa? Itu dimasukkannya orang-orang dalam jannah itu ya, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul dalam jannah itu, al-fauzul azim, kesuksesan, keberuntungan yang besar. Suksesan, keberhasilan, keberuntungan al-azim yang besar. Wa man ya'sillaha, dan barang siapa maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maksiat itu durhaka, tidak taat. Wa rasulahu, dan rasulnya, maksiat kepada Allah dan rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar aturan-aturannya, batas-batasnya. Yudkhilhu naron, Allah memasukkan dia ke dalam naron, neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, kekal dalam neraka. Walahu, dan baginya atau untuknya ada azabun muhinun, siksa yang menghinakan. Yang diambil yang ayat 14 ini ya, orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas aturannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dia itu kekal di sana. Khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Walahu adzabun muhin, dan baginya ada siksaan yang menghinakan. Kalau kita lihat dari ayat 13, kita dapatkan bahwa ini masih satu rangkaian sebenarnya dengan ayat 11 dan 12, kaitannya dengan masalah warisan. Jadi faraid atau waris itu ya, yang Allah tetapkan pada ayat 11 dan 12 itu bukan sekedar pelajaran biasa, bukan. Tapi itu sesuatu yang harus dipraktekkan, gitu loh.
Itu aturan Allah itu. Hududullah itu, aturan Allah. Jadi lidzakari mithlu hadzil unsayain dan sebagainya itu ya. Itu dan lain-lainnya nanti silahkan dilihat detailnya di 11-12. Itu aturan yang harus dikerjakan oleh manusia yang masih hidup tentunya. Mas, di depan saya ini dibangunkan, Mas. Ya. Pindah tempat, Mas. Geser-geser ya. Jangan diam saja, berusaha untuk tidak ngantuk. Ini juga ini, mana ini ya? Samping itu, Mas, ya. Bangunkan, Mas. Pindah, geser-geser. Yang ngantuk sama yang ngantuk geser, geser. Geser oh ya. Tadi juga yang depan tadi. Geser, Mas. Pindah tempat ya. Aturan yang ditetapkan Allah itu untuk dikerjakan, untuk dijalankan. Bukan sekedar sebagai pelajaran, oh ini, bukan gitu, bukan. Tapi dikerjakan. Maka kalau orang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal itu, asalnya gitu ya, mama yuti'illah wa rasulahu, itu dalam hal itu, dalam hal warisan itu tadi, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah, gitu ya. Jadi kalau begitu, kita sebagai orang beriman, ya, itu harus tahu itu. Cara pembagian warisan menurut Islam itu harus tahu, wajib tahu. Karena kita harus praktek kok. Lah nek praktek orang ngerti caranya piye prakteknya itu. Kan gitu tuh ya. Maka harus tahu, belajar. Wong itu sesuatu yang kasat mata iso disinau, dipelajari gitu. Belajar, lalu paham, lalu saat praktek dipraktekkan gitu. Bukan sekedar tadi ya sebagai ilmu saja, enggak ya dipraktekin gitu. Kalau ada orang tua misalnya, orang tua meninggal, bapak meninggal, meninggalkan ibu, apa istrinya, lalu anak-anaknya, berapa jumlah bagian masing-masing, gitu kan ya. Orang istri kalau dia suaminya itu punya anak, maka bagian 1/8. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, si mayit sama si mayit masih punya bapak ibu, enggak, masih punya bapak ibu, masing-masing 1/6, 1/6 kan itu kan ya, bapaknya 1/6, ibunya 1/6. Lalu sudah enggak ada yang lain lagi, ini bapak, ibu sudah, istri sudah, anak sekarang, sisanya hidung dibagi untuk anak dengan perbandingan tadi lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk satu orang laki-laki, anak laki-laki itu bagiannya 2 kali anak perempuan, 2 anak perempuan. Gitu. Ini anaknya 5, yang perempuan 2, yang laki-laki 3. Maka sisa hartanya kita bagi berapa? Yang laki-laki, yang perempuan 2, yang laki-laki 3. 6 tambah 2, 8. Nah, gitu kan ya. Kita bagi 8, yang perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Itu loh ya. Itu dipraktekkan. Bukan sekedar diteorikan, dipelajari dalam teori, tidak. Apalagi belajar teori pun tidak, tambah lagi gitu. Piye? Itu di dalam Al-Qur'an ada ya, harus kita pahami, terus kita praktekkan nanti kalau kita membagi warisan gitu. Nah, anak-anak saya, anak-anak di pondok ini, kalian yang dianggap lebih belajar, lebih kuat dalam belajar dibanding yang di luar, tentunya harus bisa begitu itu. Kudu iso. Yen ora iso, ora oleh ra iso, kudu iso. Yen ra iso piye? Ora oleh ora iso. Lho kok ora oleh? Sekarang bisa dipelajari kok. Kalau sekarang enggak bisa, sekarang juga belajar gitu. Belajar supaya bisa nanti kalau ada waktunya untuk dipraktekkan gitu. Lah yang terjadi di tempat kita ini ya, tafasahu fil majalis, yang silahkan agak dirapatkan, yang terutama yang utara ya. Yang terjadi sekarang ini ketika seorang bapak misalnya, kepala keluarga meninggal, maka harta itu belum dibagi sampai ibunya meninggal. Jadi merasa, oh ojo didum aku jek urip kok, ibunya berkata begitu. Saya masih hidup, jadi jangan dibagi dulu. Padahal harta itu harus segera dibagi sesudah satu orang meninggal, karena ini nanti jadi hartanya siapa itu nggak jelas ini, kan gitu kan? Nggak ada empunya, nggak ada pemiliknya ini. Lah ini dulu, rumah ini dulu juga yang bangun berdua, suami dan istri. Tanah juga dulu belinya juga adalah bareng-bareng berdua. Makanya mumpung sekarang masih belum terjadi, gitu ya, dipastikan dulu kepemilikan barang, ini rumah milik siapa. Kalau milik berdua kira-kira, mungkin kalau masih hidup itu masih bisa ditanyai kan ya. Berapa persen? 50-50, 50-50, atau berapa? 70-30, atau 60-40, atau berapa itu.
Dipastikan dulu jumlahnya sekian. Nanti kalau salah satu di antara dua orang itu meninggal, bapak atau ibu itu meninggal, bisa dibagi. Bagian yang meninggal ini bukan bagian yang masih hidup, enggak. Bagian masih hidup ya tetap milik dia kan, gitu lah ya. Termasuk barang-barang kecil-kecil itu, barang-barang kecil-kecil itu. Saya cerita begini itu karena saya pernah mengajar di satu universitas yang ikut itu dosen-dosen gitu ya, ngaji. Lalu ketika saya sampaikan ini, kebetulan pembahasan faraid, sekarang kita belajar faraid, terus kaget mereka. Loh, gimana itu? Jadi ketika suami meninggal, dibagi hartanya. Iya, istri juga dapat bagian dari suami. Bagaimana kalau istri meninggal, suami juga dapat bagian dari istrinya kan? Terus yang terjadi kata mereka, yang terjadi selama ini, karena mereka ini suami istri sama-sama bekerja gitu ya, sama-sama karir, mereka mengatakan, yang selama ini terjadi gini, suami itu membelikan hal-hal yang besar-besar, gitu. Misalnya rumah, mobil itu yang beli suami. Tapi untuk keseharian, beli beras, beli makanan, maksudnya untuk seharian makan itu loh, itu yang bayari istri. Gitu. Jadi untuk rumah, kemudian mobil, dan mungkin motor juga barangkali ya, yang besar-besar itu yang beli suami, pokoknya yang bayari suami. Tetapi untuk yang kecil-kecil, keseharian itu termasuk SPP anak, macam-macam itu yang bayari istri. Itu gimana itu? Ya saya bilang, bagaimanapun juga ini kalau mau kita terapkan, begini caranya, yaitu harta itu jadi hartanya suami, karena yang beli suami. Sekarang, tapi saya sudah mengeluarkan banyak Ustaz. Istrinya bilang gitu kan ya. Ini Bu dosen ini saya sudah mengeluarkan banyak. Dari dulu waktu menikah pertama sampai sekarang itu, yang makan sehari itu yang bayari saya itu. Kan gitu memang hubungannya begitu antar suami istri ini. Ya saya sampaikan gini saja, kalau itu dianggap banyak, cukup banyak, ya sekarang dihitung saja. Dihitung, karena itu kan tanggung jawab suami, memberi nafkah itu kan tanggung jawabnya suami, bukan istri. Istri tidak punya tanggung jawab kan, tidak punya kewajiban untuk itu. Kembali ya, jadi sekarang dihitung, kalau selama ini untuk beli beras, untuk beli lauk, pauk, untuk beli sayur, macam-macam, termasuk mungkin ada pembantu, menggaji pembantu, dan sebagainya ini dari istri, kalau gitu dihitung, sejak tahun berapa itu nikahnya sampai sekarang kira-kira saja, kira-kira habis berapa itu. Karena itu kan tanggung jawab suami. Tapi yang ini, tentang mobil, tentang rumah ini karena yang beli suami, nanti ya jadi miliknya suami. Nah, ternyata misalnya kemudian ternyata cukup banyak, sekian puluh juta atau sekian ratus juta, sudah berapa puluh tahun kan itu ya, sudah belasan tahun, hitung sekian. Ya kalau gitu dikonversi saja, yang lebih mudah kan, dikonversi. Sekarang gini, harga rumahnya sekian juta, mungkin sampai bilang 1 miliar, 1 M misalnya gitu, atau setengah M. Sudah, ini nafkah yang diberikan oleh istri, karena tidak tahu kan ya, dulunya belum ngaji, nggak tahu, sekian ratus juta. Jadi sudah dikonversi saja, berarti sekarang kalau mau dikonversi dulu harga rumah sekian, ini kalau dikonversi biar tidak ada yang bayar, ini saja dikonversikan, ini dihitung sebagai kepemilikan atas rumah ini. Mau apa enggak kalau gitu loh ya. Jadi rumahnya dulu beli harga 500 juta, nah sekarang ini dia mengeluarkan nafkah tadi selama bertahun-tahun, puluhan tahun, sekian ratus juta, ini dikonversi. Berarti kalau gitu rumahnya sekarang yang sekian persen milik istri. Gitu ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya seperti itu, karena ini tanggung jawab suami, memberi nafkah itu tanggung jawab suami. Dari makan, pakaian, dan tempat tinggal, sandang, pangan, papan, itu semuanya atas tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Walaupun istrinya bekerja. Lah terus, itu uangnya istri untuk apa? Lah ya untuk istri, miliknya istri kok. Istri bekerja, dia dapat hasil dari pekerjaannya, ya miliknya dia. Suami tidak punya hak untuk mengambil itu. Tidak punya hak. Kecuali kalau diberi, dengan secara sukarela boleh diterima, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diberi, itu hanya istri. Istri punya harta itu tadi. Nah, karena istri saya itu bekerja, sehingga tidak bisa ngurusi anak di rumah, sehingga harus membayar pembantu. Nah, kalau gitu, suami boleh melarang kok, kamu rasa cabut gawe, kamu tidak usah bekerja, kamu didik anak saja. Kan gitu, kan boleh gitu. Dilarang, kamu tidak usah bekerja, wong kamu dicukupi oleh suami kan, secara nafkah tidak perlu bekerja pun mendapatkan nafkah, enggak harus bekerja. Kalau gitu kamu berhenti bekerja, sekarang kamu ngurusi anak. Atau kalau enggak, lah tapi ini tetap harus bekerja karena sudah terikat jadi pegawai negeri atau pegawai swasta atau apalah itu. Ya kalau gitu
tanggung jawab untuk ngurusi anak dibelikan kepada istri. Kalau istri tidak bisa, ya nyari orang yang bayari istri, karena itu tanggung jawab istri, disuruhkan oleh suami, oleh yang begawe ini urusan anak, harus tetap kamu yang ngurusi, karena saya kerja juga. Gitu ya. Begitulah artinya hal-hal seperti itu kita, secara teknis bisa kita selesaikan. Hal yang begini ini ternyata di luaran sana, banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Saya tahu banyak karena menjumpai beberapa tempat, saya mengajar beberapa tempat seperti itu. Kurang lebihnya begitu gitu. Termasuk harta gono gini yang dikenal orang sekarang ya, milik suami dan istri itu juga mereka kenal. Padahal yang terjadi kan tadi dalam Islam dihormati kepemilikan ini milik siapa? Milik bersama, baik milik bersama. Berapa persen harus jelas itu. Kalau enggak nanti ketika salah satu meninggal gimana cara baginya? Oh enggak jelas itu. Dijelaskan dulu ini milik siapa? Milik bersama baik berapa persen? 50-50 baik, nanti kalau ada yang meninggal salah satu yang dibagi bagian yang 50 itu. Separuhnya itu, bukan semuanya itu. Dipilih dulu yang kira-kira kalau bisa dibagi betul ya. Yang sebelah sana ini miliknya salah satu bapak atau ibu, yang ini yang dibagi. Karena ini milik yang meninggal. Itu caranya. Sehingga praktek itu bisa dijalankan. Lah kalian, ini saya sampaikan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan pada anak-anak saya ini, anak Mahat ini, karena kalian belajar, kalian harus tahu, harus paham. Tidak boleh tidak paham, harus tahu. Nanti kalau ada orang tanya, jawab, gitu loh, dijawab. Ini begini. Bahwa dalam faraid itu ada beberapa yang khilafiyah, berbeda pendapat. Ya apa? Yang kamu yakini yang mana ada beberapa pendapat, ini dalilnya ini sudah. Karena tidak ada ketetapan langsung dari Rasulullah, saya milih ini karena saya lebih condong dengan yang ini. Ya apa-apa, boleh. Gitu. Tapi tahu kan yang diambil ini, hujahnya seperti ini. Tahu. Gitu. Dan yang lainnya. Pada utamanya kalau yang pokok tentu tidak mungkin orang berbeda pendapat karena Al-Qur'an yang ngatur kan. Dalam surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 itu kita dapatkan hal-hal pokok yang bisa langsung dipraktekkan kecuali kalau ada hal-hal khusus yang muncul belakangan. Termasuk biasanya kalau keadaannya kalalah itu kan ya, juga ada keterangan di situ, juga ada keterangannya detail, sebenarnya sudah cukup memadai, walaupun detail-detail yang lebih kecil-kecil lagi kadang-kadang muncul permasalahan yang kecil gitu ya. Maka kembali ke sini, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal pembagian warisan itu tadi, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Tetapi sebagaimana kita tahu, kaidah yang berlaku adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibroh atau pelajaran itu diambil dari umumnya lafal, bukan dari khususnya sebab. Maka walaupun ayat ini asalnya berkaitan dengan masalah warisan, mayyuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar tadi, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'ata hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Ini asalnya berkaitan dengan masalah warisan, tapi karena pelajaran diambil dari umumnya lafal, maka ini berlaku pada semua hal. Bukan hanya pada masalah warisan, tapi di semua hal. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam jannah. Siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka pada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal dia di sana. Khalidan fiha, kekal dia di dalam neraka sana. Itu. Maka artinya begini, ini kepada kita, saya yang bicara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mendengar, kita ini hidup di dunia ini terikat oleh aturan. Maka Rasul mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min, wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Orang kafir bebas berbuat apa saja kan? Karena tanpa aturan mereka. Sebenarnya ada aturan, tapi mereka kan nggak mau taat pada aturan itu. Wong tidak beriman, tak karepe dhewe. Kalau orang beriman enggak, ada aturannya gitu. Diatur. Seperti orang di penjara kan, diatur. Ini enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang ini boleh, yang diatur begitu. Lah, ini bagi kita terkekang. Memang iya, memang terkekang. Cuma itulah jalan untuk bisa mendapatkan jannah. Kita mengekang diri kita di dunia dulu, gitu ya. Nanti akan mendapatkan balasan di jannah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika datang pada Rasulullah. Kalau di Bukhari itu kan disebutkan itu kejadian waktu Nabi dikabarkan menceraikan istri-istrinya itu kan ya.
Umar datang, Nabi itu ada di masjid, di bagian agak naik itu ya, di bagian masjid yang di tempat agak tinggi gitu. Beliau sedang tidur, ngeligo, tidak pakai baju. Tidur di tikar yang kasar, tikar-tikar yang kasar. Umar datang, kemudian Umar mengucapkan salam, dijawab salamnya. Yang pertama ditanyakan, ya Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Maka Umar langsung bertakbir, Allahu Akbar, kan gitu ya. Seneng karena salah satu istri Rasul adalah anak-anaknya kan, Hafsah binti Umar, itu tidak diceraikan oleh Nabi. Cuma Nabi menjauhi mereka kan karena ada kasus itu ya. Diminta oleh istri-istri beliau sesuatu yang beliau tidak punya, lalu beliau mengelak. Menjauhi, tidak mengumpuli istrinya selama 1 bulan. Baik, kembali ke cerita tadi. Ketika itu kemudian Nabi bangun dari tidurnya, dari berbaringnya, terus tikarnya itu ngecap di punggungnya itu. Karena kan tikar yang kasar, tidur di situ agak lama itu kan ada cap, bekas-bekas tikar, bekas-bekas anyaman tikar itu ada pada punggung beliau tampak begitu. Terus Umar nangis. Umar bin Khattab yang kereng begitu tuh nangis gitu. Nangis ketika Nabi tanya, loh Umar, kenapa kamu nangis? Kok tiba-tiba nangis kenapa? Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kisra di Persia sana. Kisra itu menguasa Persia. Itu duduk dan Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi sana itu. Mereka duduk itu di kursi yang empuk itu. Bantalnya bersulam emas. Emas betul itu. Bersulam emas itu. Kemudian sangat empuk, sangat enak. Mereka duduk di kursi yang seperti itu. Sedangkan engkau itu tidur di tikar yang kasar kayak gini, kayak ada ngecap di punggung kamu itu. Ralilo gitu loh, Mar. Orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah dapat dunia seperti itu kok. Engkau ini orang paling mulia seluruh dunia itu. Orang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling khusyuk, paling takut kepada Allah. Kok keadaannya seperti itu? Maka kata Rasulullah, ya Umar, kita ini kan orang-orang yang memang mengakhirkan kesenangan kita di akhirat. Kita ini bukan ahli dunia, Mar. Kita ini orang yang sengaja memang menunda kesenangan kita nanti di akhirat. Orang saiki, bukan. Sedangkan mereka itu orang-orang memang ahli dunia mereka. Udah kamu nggak usah nangis, nggak apa-apa. Kita memang keadaan kita seperti ini nggak masalah. Kenapa? Karena kita memang sengaja kita ini menunda kesenangan kita nanti di akhirat. Gitu loh ya. Ini kembali kepada kita, gitu. Jadi di dunia seperti itu keadaan kita, ditekan, mungkin ya, dihimpit, diolok-olok, apalagi diasingkan, macam-macam itu. Kalau itu terjadi karena kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah, berbahagialah itu. Fatuba lil ghuraba. Bahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Ja'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan jadi asing lagi sebagaimana ketika dia datang, ketika awal kali datang. Terus Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu siapa? Orang-orang yang mengamalkan sunnahku. Ketika orang-orang itu asing pada sunnahku, tidak mau mengamalkan itu. Orang-orang tidak tahu sunnah, ketika orang-orang mematikan sunnah, kita menghidupkannya, kita menjalankannya. Gitu ya. Sama dengan tadi, kita taat kepada Allah dan Rasul ketika sebagian besar manusia itu memaksiati Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Ketika orang-orang, berbuat sesuatu yang melanggar batas, kita mengikuti aturan saja. Aturan Allah, tidak melanggar batas. Orang-orang menghabis-habiskan harta untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, gitu ya. Bersenang-senang, walaupun dalam keadaan ekonomi sulit, tetap bersenang-senang untuk menghabis-habiskan harta untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita tidak, kita jaga sajalah. Kita tetap bertahan dalam seperti ini. Ketika orang-orang mensyukuri kemerdekaan, kata mereka ya, mensyukuri kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita lebih mensyukuri itu kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apa gunanya ketika orang kemudian dengan secara seremonial
memperingati kemerdekaan secara seremonial dengan segala seremoni yang ada, tetapi dalam kenyataan kesehariannya mereka itu justru merampok harta rakyat, mengambil harta dengan cara yang tidak benar, memajaki rakyat miskin itu diambil pajaknya sampai habis, sedangkan orang-orang kaya justru dibebaskan pajaknya itu. Kita tahu kan, para pejabat itu, mereka itu pajaknya, mereka kan juga kena pajak. Pajaknya dibayar sama negara loh itu. Negara membayar pajak mereka itu, orang-orang kaya itu. Sudah gaji mereka besar, rumah dinas ada, mobil dinas ada, segala macam kebutuhan tercukupi, itu pun masih sebagian masih ngambil harta dengan cara yang nggak benar kan ya. Gajinya sendiri sudah sangat besar, sudah cukup untuk hidup, bukan cuma untuk dia, untuk anak keluarganya sudah cukup, sangat berkelebihan, sudah sangat mencukupi. Itu pun pajaknya dibayari oleh negara membayari pajaknya itu, sehingga tidak bayar pajak mereka. Sedangkan anak-anak orang-orang kecil, orang-orang yang jualan di pinggir jalan, di pasar-pasar, mereka kena pajak, kena retribusi, suruh bayar. Dan mereka jualan seberapa dapat mereka itu? Sampai ada satu toko, satu warung itu, karena kena pajak sekian banyak itu sampai milih tutup ya, lah, pindah nggon buri aja lah, karena di sini nggak kuat bayar pajak itu, pajaknya sangat besar. Begitu yang terjadi. Lah apa gunanya kemerdekaan diperingati secara seremonial begitu, tetapi rakyat justru ditindas. Cuman berganti penjajah saja. Kalau zaman dulu Londo, sekarang saudara kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri jadi penjajahnya juga. Jadi orang-orang yang atas menjajah yang bawah, menindas yang bawah, dan orang-orang yang bawah dihabisi sampai sudah betul-betul habis, sampai mau hidup itu susah. Jadi tidak begitu kan? Ayo kita isi dengan yang lebih baik lagi. Apa itu? Sadarkan mereka untuk kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak pernah memperkenankan pendoliman orang, tidak boleh. Allah mengatakan dalam hadis qudsi kan, ini haram tu zulma ala nafsi. Wa ja'altu bainakum muharraman, fala tadzalamu. Allah mengatakan, aku mengharamkan kedoliman atas diriku sendiri. Maka aku juga mengharamkan atas kalian, ya, maka kalian jangan berbuat dolim. Fala tadzalamu, jangan saling berbuat dolim, enggak boleh itu. Kalau zakat, syariat zakat itu diterapkan oleh Islam untuk orang-orang yang memang berkelebihan harta kan. Orang punya harta berlebih, dia mengeluarkan zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jelas sabda Rasulullah, zakat itu diambil dari orang-orang kaya, diberikan pada orang-orang miskin. Nah, kalau pajak, semua kena itu. Bahkan yang kecil-kecil harus malahan, karena dia nggak bisa tidak bayar pajak, langsung kena sanksi gitu kan ya. Sedangkan orang-orang yang di atas justru malah dilindungi, apalagi kalau konglomerasi besar ya, korporat besar itu, perusahaan besar itu, mereka karena bisa bayar, harusnya bayar pajak 100 miliar gitu. Sekarang kali aja, sudah tak bayar 50 miliar, separuh-separuh ya. Gitu. Kamu dapat separuh, sampai dapat separuh. Mau mereka. Orang-orang itu juga butuhan gitu. Karena tidak taat kepada Allah, tidak taat pada Rasul-Nya, berbuat seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi keadaan yang seperti itu kok dikatakan sebagai kita harus bergembira dengan kemerdekaan. Sekarang yang dohir itu bagaimana? Yang dohir itu ya tadi cuman berganti penjajah saja. Orang-orang yang berada di atas tetap saja menindas yang di bawah, jangan yang di bawah tetap tertindas, kan gitu kan. Padahal dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk membebaskan itu. Ini datang Belanda, Jepang dulu ya menjajah Indonesia, lalu mereka diusir. Ben lungo, biar kita bisa ngatur diri kita sendiri, biar bisa lebih hidup dengan sejahtera. Karena dulu ditindas. Ternyata sekian puluh tahun kemudian, sekarang ini ya, mungkin bukan sekarang saja, beberapa tahun yang lalu juga sudah begitu, yang terjadi sama saja. Yang atas tetap menindas yang bawah, yang kaya tetap menindas yang miskin. Itu terjadi lah. Kalau gitu, yang harus kita perjuangkan apa? Ya kita sadarkan masyarakat. Jangan lagi kita meninggalkan Allah dan Rasul-Nya, harus kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kalau itu kita kerjakan, Allah akan menjamin. Allah akan menjadikan orang-orang itu berbuat baik dan tidak berbuat dolim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu waritha minna, waj'al tha'rana ala man dhalamana,
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Silahkan kalau akan meninggalkan tempat. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa waktu kami tidak menyampaikan laporan dalam bentuk video kepada pemirsa sekalian karena ada beberapa urusan dan ada beberapa kendala teknis yang kami hadapi. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini, yaitu Sabtu 15 Agustus 2026, kami menyampaikan kembali informasi tentang program-program pembangunan yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang pertama adalah pembangunan masjid atau musholla. Kemudian program yang kedua adalah pembangunan asrama putri. Kemudian program yang ketiga adalah pembangunan talut. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini saya berada di lantai 3 masjid atau musholla Pondok Pesantren Al-Islam Karang yang saat ini sudah sampai pada tahap yaitu pengecoran kolom persiapan untuk pengecoran lantai yang keempat atau pengecoran atap masjid atau musholla Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, adapun perkembangan pembangunan asrama putri, alhamdulillah rabbil alamin, asrama putri sudah kami lakukan pembangunan atap dan sebagaimana yang kita saksikan, ini masih ada kekurangan genteng yang kami hitung kurang lebih kekurangannya adalah sebanyak 700 biji. Sampai hari ini kami belum bisa melengkapi genteng tersebut. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, adapun program yang ketiga adalah pembangunan talut. Kami memanfaatkan momentum musim kemarau ini untuk melanjutkan pembangunan talut sekaligus untuk memindahkan tanah uruk yang kami timbun di sebelah utara asrama putra atau gedung D. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan pula bahwa untuk asrama putra yaitu gedung A, setelah kami melakukan pengecoran lantai yang ketiga beberapa waktu yang lalu, sampai hari ini kondisinya masih seperti ini, kami belum bisa melakukan atau melanjutkan pembangunan untuk asrama putra ini karena memang program yang kami kerjakan banyak dan karena keterbatasan dana untuk melanjutkannya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas doa-doa antum semuanya dan juga dukungan dalam bentuk apapun. Kami tidak bisa membalas dengan apapun kecuali kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah,
kami informasikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program-program pembangunan di Pondok Pesantren Al Islam Karan ini masih sangat terbuka lebar untuk antum semuanya, bisa dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk material. Untuk bantuan dalam bentuk material bisa langsung dikirimkan ke alamat Pondok Pesantren Al Islam Karan, yaitu di Dusun Karan Kidul, RT 2 RW 10, Desa Gayam Dompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program-program pembangunan di Pondok Pesantren Al Islam Karan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dan juga kesabaran dalam melanjutkan perjuangan fisabilillah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan sampai akhir hayat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.